Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 di mata kuliah e-commerce, kita akan mempelajari mobile commerce dan Internet of Things atau IoT. Di mana mobile commerce ini juga dikenal dengan M-Business yang mengacu pada pelaksanaan e-commerce. Oke, langsung saja definisi dari mobile commerce ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada proses berbelanja, bertransaksi, dan juga melakukan aktivitas perdagangan lainnya, di mana menggunakan perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet. Nah, ini dengan kata lain, bagaimana kita cara berbelanja dan juga bertransaksi menggunakan telepon genggam kita ataupun tablet. Kita dapat membeli barang, membayar tagihan, ataupun bahkan mengirim pesan kepada teman melalui perangkat mobile. Bisa kita lakukan itu di mana saja, asalkan kita membawa perangkat kita dan juga dengan internet. Dengan adanya m-commerce ini, aktivitas perdagangan itu bisa menjadi lebih mudah dan juga nyaman dengan menggunakan perangkat seluler. Kemudian ada atribut m-commerce. Atribut m-commerce ini adalah fitur-fitur kunci yang membentuk inti dari pengalaman belanja dan juga transaksi melalui perangkat mobile. Di sini ada 5 atribut. Yang pertama itu ada ubiquity, itu ada dimanapun. Ubiquity itu mengacu pada ketersediaan m-commerce yang hampir tak terbatas. Penggunaan dapat mengakses toko online dan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, selama mereka memiliki akses internet ataupun sinyal seluler. Nah, contohnya ketika kita bisa berbelanja online di rumah, di kafe, di tempat kerja, ataupun bahkan selama kita berpergian, selama kita mempunyai perangkat mobile dan juga koneksi internet. Itu atribut yang pertama. Untuk atribut yang kedua itu mengenai convenience and capability, yaitu kenyamanan dan kemampuan, di mana m-commerce ini menawarkan kenyamanan bagi pengguna bisa mudah mencari produk, membandingkan produk, membayar ataupun melacak pesanan mereka menggunakan perangkat mobile. Contohnya apa? Kita melakukan pembayaran dengan cepat dan kita bisa melihat status pengiriman pesanan kita melalui mobile. Nah, itu adalah atribut yang kedua. Untuk yang ketiga, interactivity atau interaktif, di mana m-commerce ini memungkinkan interaksi aktif antara pengguna dan juga platform e-commerce. Nah, pengguna bisa berpartisipasi dalam diskusi produk dengan memberikan ulasan dan juga berkomunikasi dengan penjual ataupun pelanggan lainnya. Nah, kita itu bisa memberikan ulasan produk, bertanya kepada penjual melalui obrolan langsung, dan juga bisa partisipasi dalam forum komunitas pengguna dengan berdiskusi pengalaman belanja. Yang keempat itu adalah personalization. M-commerce menggunakan data pengguna untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Ini mencangkup rekomendasi produk yang disesuaikan, penawaran khusus berdasarkan preferensi dan juga konten yang relevan. Nah, ketika kita masuk ke akun m-commerce kita mungkin melihat rekomendasi produk yang sesuai dengan histori pembelian kita ataupun preferensi yang telah kita tentukan sebelumnya. Localization atau lokalisasi. Lokalisasi dalam e-commerce ini itu mengacu pada kemampuan platform untuk menyesuaikan konten dan juga penawaran berdasarkan lokasi pengguna. Nah, ini memungkinkan penawaran produk yang sesuai dengan lingkungan geografis si pengguna. Nah, misalnya kita mengakses aplikasi m-commerce di luar negeri. Nah, mungkin kita akan melihat harga dan penawarannya itu sesuai dengan mata uang dan lokasi saat kita berada. Nah, setiap atribut m-commerce ini memberikan suatu keuntungan yang signifikan di dalam memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan juga relevan bagi pengguna. M-commerce ini tidak hanya tentang kenyamanan berbelanja melalui perangkat mobile, akan tetapi juga bisa tentang interaksi, personalisasi, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan preferensi dan lokasi pengguna.
Selanjutnya ada aplikasi dan klasifikasi m-commerce. Nah, ini ada mobile teknologi mobile. Aplikasi m-commerce itu pastinya bergantung pada teknologi mobile, termasuk pada perangkat keras seperti smartphone dan juga tablet. Aplikasi m-commerce ini memanfaatkan teknologi seperti koneksi 4G ataupun 5G untuk bisa mengakses internet dengan cepat, dan juga GPS untuk menentukan lokasi pengguna saat ini. Selanjutnya dari mobile teknologi itu ke mobile attribute capability, kemampuan atribut mobile. Nah, atribut mobile ini merujuk pada fitur-fitur khusus perangkat mobile yang bisa mempengaruhi kemampuan aplikasi m-commerce. Dari mobile attribute capability ini ke business needs dan consumer needs. Business needs ini bisnis yang memerlukan aplikasi m-commerce untuk mencapai pelanggan secara online, memfasilitasi proses pembelian dan juga pembayaran, serta mengelola stok dan juga pengiriman. M-commerce bisa membantu bisnis itu lebih luas pangsa pasarnya dan juga bisa meningkatkan layanan pelanggan. Nah, contohnya sebuah bisnis retail yang membutuhkan aplikasi m-commerce itu untuk menjual produknya, melacak inventaris, dan juga bisa menerima pembayaran online dari pelanggan. Kalau consumer needs ini adalah aplikasi m-commerce itu harus memenuhi kebutuhan konsumen seperti kemudahan belanja, keamanan transaksi, personalisasi, pengiriman yang cepat. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan pengalaman belanja yang optimal. Dari consumer need itu ada major industri utama, yaitu aplikasi e-commerce memiliki dampak besar pada berbagai industri utama seperti eceran, perbankan, perjalanan, makanan, dan juga minuman. Nah, m-commerce ini memungkinkan industri-industri itu bisa mencapai pelanggan online, mengembangkan model bisnis digitalnya, dan juga bisa meningkatkan efisiensi. Jadi, aplikasi m-commerce ini adalah alat penting dalam dunia bisnis di era 4.0 ini, dan dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh para pelanggan, akan tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh berbagai industri utama yang telah bertransformasi menjadi bisnis digital yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Kemudian ada manfaat mobile commerce. Mobile commerce ya. Manfaat mobile commerce itu yang pertama dilihat dari manfaat bagi organisasi, manfaat bagi individual dan customer, ada society, dan juga yang lainnya. Manfaat m-commerce bagi organisasi itu yang pertama adalah meningkatkan penjualan. M-commerce memudahkan pelanggan untuk memesan produk dari mana saja dan juga bisa kapan saja. Di sini meningkatkan penjualan para penjualnya, karena pelanggan itu bisa berbelanja lebih nyaman dibandingkan dengan penggunaan penjualan dengan konvensional. Yang kedua itu dari sisi perdagangan yang berbasis lokal yang bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan. Organisasi bisa memanfaatkan lokasi pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Mereka dapat menawarkan penawaran khusus berdasarkan lokasi si pengguna. Yang ketiga ada menyediakan saluran tambahan untuk periklanan dan distribusi kupon. M-commerce ini menyediakan saluran tambahan untuk beriklan dan juga mendistribusikan kupon. Dengan ini membantu organisasi itu mencapai lebih banyak pelanggan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan pengalaman yang lebih baik melalui aplikasi m-commerce. Itu organisasi bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian ada peningkatan
kepuasan pelanggan. Nah, di m-commerce ini menyediakan informasi secara real time yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan juga responsif. Selanjutnya ada flexibility aplikasi, memungkinkan banyak aplikasi perusahaan. Artinya organisasi itu bisa menggunakan banyak aplikasi untuk berbagai keperluan, nah, seperti manajemen stok ataupun pelacakan pesanan. Yang ketujuh ada CRM dan kolaborasi. Kemudian selanjutnya mengurangi waktu pelatihan karyawan dan sumber daya pusat bantuan. Ini manfaatnya dari sisi penghematan waktu dan sumber daya. Kemudian ada peningkatan produktivitas karyawan, ada pengiriman informasi yang cepat karena m-commerce ini mengalirkan informasi yang lebih cepat antara karyawan yang bekerja secara mobile dan pada pusat operasi. Ada layanan digital yang organisasi itu bisa menyediakan produk dan layanan digital langsung ke perangkat seluler pelanggan, pemenuhan yang cepat, dan terakhir adalah penetapan harga yang kompetitif. Bagaimana dengan manfaat bagi individual dan customer? Yang pertama itu e-commerce, memungkinkan e-commerce dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, membantu berbelanja dengan memberikan informasi yang real time dan bantuan belanja lainnya. Karena aplikasi e-commerce ini memberikan informasi real time, ini bisa membantu kita berbelanja dengan lebih baik dan juga memberikan bantuan saat kita membutuhkannya. Selanjutnya ada membantu pengorganisasian dan komunikasi, mempercepat layanan perbankan dan keuangan, dan kemudian meningkatkan keterjangkauan biaya penggunaan komputasi desktop di beberapa negara. Jadi m-commerce itu memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi individu dan juga pelanggannya. Nah, ini bisa memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berbelanja hingga berkomunikasi dengan lebih mudah dan juga cepat dari perangkat seluler mereka. Kemudian dari society atau bagi masyarakat ada manfaatnya, misalnya dari smart city yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontribusinya hampir semua bidang, mulai dari perawatan medis dan juga pendidikan hingga penegakan hukum. Smart City itu adalah kota pintar, di mana m-commerce ini mendukung pengembangan smart city dengan aplikasi misalnya ya yang sekarang sudah dipakai adalah memantau lalu lintas, polusi, manajemen limbah, dan lainnya. Yang kedua, pengurangan biaya energi secara signifikan bisa dicapai melalui penggunaan smart grid. Nah, jaringan listrik pintar atau smart grid ini didukung oleh m-commerce yang bisa mengurangi pemborosan energi dan juga biaya energinya. Nah, masyarakat dapat menghemat biaya listrik dan juga mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir dari kemacetan lalu lintas, dengan adanya sensor nirkabel itu bisa digunakan untuk mengelola lalu lintas dan memberikan informasi lalu lintas secara real time kepada pengemudi. Dengan adanya ini bisa membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Contohnya untuk kemacetan lalu lintas ketika kita mau melihat arus dari jalanan dengan melalui GPS. Nah, itu bisa kalau warnanya merah itu tandanya terjadi kemacetan. Sekarang kita lebih mudah untuk menerima informasi tentang transportasi arus yang macet atau tidak. Manfaat lainnya itu mengurangi biaya, meningkatkan waktu tersedia bagi karyawan, dan juga mempercepat proses bisnis. Ini adalah terminologi m-commerce mulai dari tahun 1979 sampai sekarang. Ada tahapannya. Yang pertama, jaringan seluler yang generasi pertama itu diperkenalkan pada tahun 1979 menggunakan teknologi analog untuk transmisi suara.
ada 4G, dan terakhir ada 5G yang generasi kelima. Generasi terbaru jaringan seluler yang saat ini sedang diperkenalkan. Nah, ini memberikan kecepatan data yang sangat tinggi dan mendukung Internet of Things dengan lebih baik. 4G ini akan memungkinkan aplikasi itu lebih canggih. Setiap generasi jaringan membawa peningkatan teknologi dan juga kemampuan yang membantu menggerakkan evolusi telekomunikasi dan juga membuka peluang baru dalam komunikasi dan teknologi. Karena saat ini kita mempelajari bisnis digital, kita akan mempelajari di jaringan seluler 5G yang mendukung adanya Internet of Things. Internet of Things itu sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, internet yang fungsinya mengatur konektivitas, dan juga things yang berarti objek atau perangkat. Jadi, Internet of Things itu adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik ataupun objek sehari-hari bisa terhubung ke internet dan bisa saling berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Nah, ini ada aspek-aspek dari Internet of Things. Yang pertama, anything, any device. Anything, any device, IoT ini memungkinkan berbagai jenis perangkat fisik seperti sensor, peralatan, kendaraan itu untuk terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Kemudian ada anyone, anybody yang menunjukkan bahwa IoT tidak terbatas pada pengguna tertentu. Orang-orang dari berbagai latar belakang dan kebutuhan itu bisa memanfaatkan IoT ini. Kemudian ada any service, any business. IoT dapat digunakan untuk berbagai layanan dan juga berbagai bisnis, mulai dari smart home, rumah pintar, manufaktur, kesehatan, transportasi, hingga pertanian itu bisa menggunakan IoT. Kemudian ada any path, any network. IoT dapat mengoperasikan melalui berbagai jalur komunikasi dan juga jenis jaringan, termasuk Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, atau protokol khusus. Any place, anywhere, tidak terbatas pada satu lokasi ataupun daerah geografis. Artinya, IoT ini bisa digunakan di mana saja, di seluruh dunia pun bisa digunakan. Nah, anytime. Kemudian selanjutnya anytime, any contact. Anytime itu IoT bisa bekerja sepanjang waktu, sehingga data itu bisa dikumpulkan, dapat diambil kapan saja baik siang maupun malam. Kalau any context itu bisa beradaptasi dengan berbagai konteks ataupun situasi. Adalah contoh IoT, penggunaan IoT switch off TV, di mana saat kita berpergian dan kemudian kita mengingat bahwa televisi kita itu belum di nonaktifkan. Kemudian karena TV ini sudah menggunakan IoT, maka kita bisa mematikan televisi itu dari jarak jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Ada switch off TV, dan kemudian juga ada smart door lock, mengunci pintu dari jarak jauh, itu penggunaan IoT. Internet of Things itu bisa diterapkan di berbagai bidang. Nah, ini ada smart mall, retail, smart agriculture yang bisa mendeteksi kelembapan tanah, udara, suhu, dan juga pertanian. Ada home automation. Nah, ini contohnya tadi memonitor penggunaan air, TV, pintu, jendela, dan penyiraman tanaman. Kemudian ada smart traffic dan juga smart city. Oke, untuk materi mengenai mobile commerce dan juga Internet of Things, saya cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan, bisa di kolom komentar ataupun di chat grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.